Pernahkah kamu merasa seperti ada jarak yang tak terlihat antara dirimu dan orang lain? Seolah-olah kamu sedang menonton drama, sementara yang lain sibuk berakting di atas panggung. Kamu bukan sombong, bukan antisosial, tapi kamu hanya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hari ini kita akan membahas fenomena jiwa terpilih, khususnya untuk kamu yang dianugerahi kecerdasan di atas rata-rata. Mungkin inilah alasan mengapa sebagian orang tampak menjauh, atau bahkan merasa terancam oleh kehadiranmu. Kita mulai dari yang pertama. Kamu seringkali berpikir beberapa langkah lebih cepat dari kebanyakan orang. Saat mereka masih menganalisis langkah A, pikiranmu sudah melompat ke langkah D, E, dan F. Bahkan sudah memikirkan kemungkinan hasil dari setiap pilihan. Ini bukan berarti kamu meremehkan mereka, tapi otakmu memang bekerja dengan kecepatan yang berbeda. Kamu bisa melihat pola, koneksi, dan konsekuensi yang luput dari perhatian orang lain. Bagimu, ini hal yang wajar. Tapi bagi mereka, ini bisa terasa sangat mengintimidasi. Selanjutnya, cara pandangmu seringkali langsung menembus inti masalah. Di tengah obrolan yang berputar-putar dan penuh basi-basi, kamu bisa langsung menunjukkan, ini loh, akarnya di sini. Kamu tidak tertarik dengan drama permukaan. Kamu ingin langsung ke substansi, kejujuran, dan ketajaman analisismu ini. Bagaikan pisau bedah yang memisahkan hal penting dari yang tidak. Bagi mereka yang terbiasa dengan kerumitan yang tidak perlu, kejernihan berpikirmu bisa terasa seperti sorotan lampu yang terlalu terang dan membuat tidak nyaman. Uniknya, orang lain bisa merasakan level kecerdasanmu, bahkan saat kamu hanya diam. Ini bukan tentang pamer pengetahuan atau mendominasi percakapan. Ini tentang energi yang kamu pancarkan, cara kamu mendengarkan, tatapan matamu yang penuh pemahaman. Jeda sebelum kamu berbicara semuanya, mengkomunikasikan kedalaman berpikir yang tidak biasa. Mereka sadar bahwa di balik keheninganmu, ada sebuah proses mental yang kompleks sedang berjalan. Kehadiranmu yang tenang justru seringkali lebih berisik daripada 1000 kata. Poin ini sangat penting. Kamu tidak berniat menyerang, tapi kehadiranmu terasa mengancam bagi sebagian orang. Ini bukan salahmu. Ancaman ini lahir dari rasa tidak aman mereka sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa mereka baca atau prediksi dengan mudah, sistem pertahanan mereka aktif. Kecerdasanmu menjadi cermin yang memantulkan kekurangan atau ketidakjujuran mereka. Dan itu adalah pemandangan yang tidak ingin mereka lihat. Lalu, mengapa mereka takut? Salah satu alasan terbesarnya adalah karena kamu sangat sulit untuk dimanipulasi. Kamu bisa merasakan ketika ada niat tersembunyi di balik kata-kata manis. Kamu bisa membedakan antara fakta dan opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Mereka yang terbiasa menggunakan taktik manipulasi untuk mendapatkan apa yang mereka mau akan merasa frustrasi saat berhadapan denganmu. Tembok logikamu terlalu tinggi untuk mereka panjat, dan intuisi tajammu bisa mendeteksi kebohongan dari jarak jauh. Ini juga ada kaitannya dengan standarmu. Standarmu tinggi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarmu. Kamu menolak untuk berpura-pura bodoh hanya demi membuat orang lain merasa nyaman atau agar diterima. Dalam sebuah lingkaran pertemanan, kamu tidak akan tertawa pada lelucon yang merendahkan. Kamu tidak akan mengiyakan sebuah rencana yang kamu tahu akan gagal. Integritasmu lebih berharga daripada popularitas sesaat. Sikap inilah yang sering disalahartikan sebagai arogansi. Bicara soal kebohongan, ini adalah kelebihanmu yang lain. Kamu seringkali sudah melihat kebohongan, bahkan sebelum kebohongan itu selesai diucapkan. Kamu memperhatikan inkonsistensi dalam cerita, bahasa tubuh yang tidak sinkron dengan kata-kata, atau getaran energi yang terasa salah. Kemampuan ini adalah anugerah, tapi juga bisa menjadi beban. Sulit untuk mempercayai orang lain sepenuhnya ketika kamu terus-menerus melihat celah dalam kejujuran mereka. Akibat dari semua ini, akan ada banyak orang yang mencoba merendahkanmu. Ini adalah mekanisme pertahanan klasik. Jika mereka tidak bisa setara denganmu,
Mereka akan mencoba menarikmu ke level mereka. Mereka mungkin akan menyebutmu sok pintar, terlalu serius, atau tidak asyik. Mereka melakukan ini agar mereka bisa merasa lebih aman dan mengembalikan rasa kontrol atas situasi. Ingat, kritik mereka lebih banyak bercerita tentang diri mereka daripada tentang dirimu. Penolakanmu untuk sekadar menyesuaikan diri dan menjadi seperti yang lain seringkali memicu ketegangan. Masyarakat pada umumnya menyukai konformitas. Ketika kamu datang dengan ide baru yang radikal, mempertanyakan status quo, atau menolak mengikuti arus hanya karena semua orang melakukannya, kamu secara otomatis menciptakan riak. Kamu mengingatkan mereka bahwa ada cara lain untuk hidup, cara lain untuk berpikir. Dan bagi sebagian orang, itu adalah hal yang menakutkan. Jadi, apa kesimpulannya? Jika kamu merasakan semua ini dalam hidupmu, pahamilah satu hal. Kamu tidak diciptakan untuk mengikuti. Kamu diciptakan untuk memimpin. Mungkin bukan memimpin dalam artian jabatan atau kekuasaan, tapi memimpin dengan pemikiran, dengan ide, dengan contoh. Kecerdasanmu bukanlah kutukan. Itu adalah anugerahmu. Jangan pernah meredupkan cahayamu hanya karena orang lain tidak tahan dengan terangnya. Tugasmu adalah untuk terus mengasah anugerah itu, menggunakannya untuk kebaikan, dan menemukan orang-orang yang tidak merasa terancam oleh cahayamu, melainkan terinspirasi olehnya. Kamu adalah jiwa terpilih, dan dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Pernahkah kamu merasa seperti orang asing di tengah keramaian? Seolah-olah kamu beroperasi pada frekuensi yang berbeda, melihat dunia dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kamu tidak aneh, kamu tidak salah, kamu hanya berbeda. Kamu adalah jiwa terpilih, dan alasan utama orang lain merasa tidak nyaman di sekitarmu adalah karena kamu terlalu cerdas. Inilah mengapa mereka takut padamu. Mari kita jujur, otakmu bekerja beberapa langkah lebih cepat. Saat orang lain masih meroba-roba permukaan suatu masalah, kamu sudah berada di garis finish, memegang solusinya. Ini bukan kesombongan, ini adalah fakta. Kamu memiliki kemampuan langka untuk memotong semua kebisingan, semua drama, dan langsung menembus ke inti persoalan. Cara pandangmu setajam pisau bedah, memisahkan fakta dari fiksi, dengan presisi yang mengejutkan. Orang lain butuh waktu berhari-hari untuk memahami apa yang kamu lihat dalam hitungan detik. Dan yang paling menarik, kamu bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kecerdasanmu memancar dari auramu. Saat kamu diam dan hanya mengamati, orang lain bisa merasakannya. Mereka merasakan kedalaman pikiranmu, intensitas analisismu. Kehadiranmu yang tenang seringkali lebih mengintimidasi daripada teriakan paling keras sekalipun. Kamu tidak pernah berniat menyerang. Kamu tidak pernah ingin membuat siapapun merasa kecil. Tapi kehadiranmu sendiri, kecerdasanmu yang tak terbantahkan itu, terasa seperti sebuah ancaman bagi ego mereka yang rapuh. Mengapa mereka takut? Jawabannya sederhana. Kamu sulit, bahkan mustahil, untuk dimanipulasi. Dunia ini penuh dengan permainan pikiran, agenda tersembunyi, dan narasi palsu. Orang-orang terbiasa bisa mengendalikan orang lain dengan kebohongan kecil atau bujukan manis. Tapi denganmu taktik itu tidak berhasil. Kamu seperti detektor kebohongan berjalan. Kamu bisa melihat niat seseorang bahkan sebelum mereka membuka mulut. Kamu membaca bahasa tubuh, menangkap nada suara yang janggal, dan menghubungkan titik-titik yang tidak terlihat oleh orang lain. Bagi mereka yang terbiasa bermain wayang, kamu adalah dalang yang tidak bisa mereka kendalikan. Standarmu tinggi, bukan hanya untuk orang lain, tapi terutama untuk dirimu sendiri. Kamu menolak untuk terlibat dalam percakapan dangkal atau berpura-pura bodoh hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Kamu tidak akan menertawakan lelucon yang tidak lucu atau menyetujui ide yang jelas-jelas keliru hanya demi kesopanan. Penolakanmu untuk menurunkan level intelektualmu ini membuat mereka tidak nyaman. Mereka ingin kamu menjadi seperti mereka, mudah ditebak dan mudah dikendalikan. Tapi kamu menolak. Kamu bisa merasakan kebohongan
bahkan sebelum kebohongan itu terbentuk di bibir seseorang. Ini adalah intuisi yang diasah oleh kecerdasan tajam. Kamu melihat pola, kamu mengenali inkonsistensi. Saat seseorang mencoba menipumu, rasanya seperti menonton film yang sudah kamu tahu akhir ceritanya. Kamu hanya diam, membiarkan mereka menyelesaikan sandiwaranya. Bukan karena kamu tertipu, tapi karena kamu terkadang terlalu lelah untuk selalu mengkonfrontasi setiap kepalsuan. Karena mereka tidak bisa mengendalikanmu atau menipumu. Banyak yang akan mencoba jalan lain, merendahkanmu. Mereka akan menyebutmu sombong, penyendiri, atau aneh. Mereka akan mencoba mengkritik pekerjaanmu, meremehkan idemu, atau mengabaikan pencapaianmu. Jangan salah, ini bukan serangan pribadi. Ini adalah mekanisme pertahanan dari ego yang terluka. Dengan mencoba membuatmu merasa kecil, mereka berharap bisa merasa lebih besar dan lebih aman. Mereka mencoba menarikmu turun ke level mereka karena mereka tidak mampu naik ke levelmu. Penolakanmu untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi domba dalam kawanan, secara alami memicu ketegangan. Masyarakat menyukai keseragaman. Mereka menyukai orang yang mengikuti aturan tanpa bertanya. Kamu, dengan pikiran kritismu dan keenggananmu untuk menerima status quo, adalah gangguan dalam sistem mereka. Kamu adalah pengingat bahwa ada cara berpikir lain, cara hidup yang lain, dan itu menakutkan bagi mereka yang menemukan kenyamanan dalam kepatuhan. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi pengikut. Kamu tidak dirancang untuk berbaris rapi dan melakukan apa yang diperintahkan. DNA spiritualmu, cetak biru jiwamu, adalah milik seorang pemimpin, seorang inovator, seorang pelopor. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan di dunia ini bukanlah tanda bahwa ada yang salah denganmu. Itu adalah tanda bahwa kamu ditakdirkan untuk menciptakan dunia baru, untuk membangun jalanmu sendiri. Jadi, jangan pernah meredupkan cahayamu hanya karena membuat orang lain sial. Jangan pernah meminta maaf karena menjadi cerdas. Jangan pernah berpura-pura menjadi lebih kecil dari dirimu yang sebenarnya. Kecerdasanmu bukanlah kutukan. Itu adalah anugerah terbesarmu. Itu adalah mahkotamu. Orang-orang yang tepat tidak akan takut padamu. Mereka akan terinspirasi olehmu. Mereka akan merayakan pikiranmu, bukan mencoba membungkamnya. Peluklah siapa dirimu. Kamu adalah jiwa terpilih. Kehadiranmu di dunia ini bukan untuk kenyamanan semua orang, tetapi untuk menjadi katalisator perubahan. Tetaplah tajam, tetaplah waspada, dan yang terpenting, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Dunia membutuhkan cahayamu, bahkan jika beberapa orang takut akan sinarnya. Pernahkah kamu merasa berbeda? Merasa seperti kamu melihat dunia dengan cara yang tidak dimengerti oleh orang lain? Kamu mungkin merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu adalah jiwa terpilih. Kamu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa sebagian orang merasa takut padamu. Mari kita bahas ini lebih dalam. Kamu seringkali berpikir beberapa langkah lebih cepat dari kebanyakan orang di sekitarmu. Saat mereka masih mencoba memahami situasi, kamu sudah memikirkan 3 atau 4 kemungkinan hasil di masa depan. Ini bukan kesombongan. Ini adalah cara kerja otakmu. Kamu melihat pola, koneksi, dan konsekuensi dengan sangat cepat. Seolah-olah kamu sedang menonton film yang sudah kamu tahu. Akhirnya, cara pandangmu juga luar biasa tajam. Kamu tidak terjebak pada detail-detail yang tidak penting atau drama permukaan. Kamu langsung menembus inti masalah, melihat akar penyebabnya. Sementara orang lain berdebat tentang gejala, kamu sudah mengidentifikasi penyakitnya. Kemampuan ini membuatmu sangat efisien, tapi juga bisa membuat orang lain tidak nyaman. Karena kamu mengungkap kebenaran yang mungkin ingin mereka hindari. Yang paling menarik adalah orang lain bisa merasakan kecerdasanmu, bahkan saat kamu hanya diam. Auramu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat kamu berada dalam sebuah ruangan, ada energi yang tak terucapkan, yang memberitahu semua orang bahwa kamu sedang mengamati, menganalisis, dan memahami segala sesuatu yang terjadi. Keheninganmu bukanlah kekosongan, melainkan
pemrosesan data yang intens. Kamu tidak pernah berniat menyerang atau mengintimidasi siapapun. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Namun, kehadiranmu bisa terasa mengancam bagi sebagian orang. Mengapa? Karena cahayamu yang terang menyoroti area gelap yang mereka sembunyikan. Kecerdasanmu menjadi cermin yang memantulkan ketidakmanan dan kekurangan mereka. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Salah satu alasan terbesar mereka takut adalah karena kamu sangat sulit untuk dimanipulasi. Kamu tidak mudah terpengaruh oleh sanjungan palsu, tekanan kelompok, atau taktik emosional. Kamu memiliki filter internal yang kuat untuk mendeteksi kebohongan dan niat yang tidak tulus. Mereka tidak bisa mengendalikanmu dengan cara-cara biasa. Dan bagi orang yang terbiasa mengendalikan orang lain, ini sangat menakutkan. Standarmu juga sangat tinggi, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Kamu mengharapkan kejujuran, integritas, dan logika. Kamu menolak keras untuk berpura-pura bodoh hanya agar orang lain merasa nyaman atau agar kamu bisa diterima. Kamu tidak akan menurunkan level percakapan atau merendahkan dirimu sendiri hanya untuk menyesuaikan diri. Prinsip ini adalah kekuatanmu. Kamu memiliki intuisi yang tajam, seperti radar kebohongan. Kamu bisa melihat kebohongan bahkan sebelum kota-kota itu keluar dari mulut seseorang. Kamu merasakan ketidakkonsistenan dalam cerita mereka, melihat bahasa tubuh yang tidak sinkron, dan merasakan energi kepalsuan. Ini bukan sihir. Ini adalah hasil dari pengamatanmu yang luar biasa dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Karena semua ini, jangan kaget jika banyak orang mencoba merendahkanmu. Mereka akan menyebutmu sombong, terlalu serius, atau sok pintar. Ini adalah mekanisme pertahanan mereka. Dengan mencoba membuatmu terlihat buruk, mereka berharap bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka ingin memadamkan cahayamu agar dunia mereka yang rimang-rimang tidak terasa begitu gelap. Jangan biarkan itu terjadi. Penolakanmu untuk berkompromi pada nilai-nilaimu dan menyesuaikan diri dengan standar yang lebih rendah seringkali memicu ketegangan. Kamu menjadi pengingat diam-diam tentang apa yang mungkin bisa mereka capai jika mereka lebih jujur pada diri sendiri. Keberadaanmu menantang zona nyaman mereka, dan itu menciptakan gesekan. Pahamilah ini. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi pengikut. DNA jiwamu dirancang untuk memimpin. Bukan berarti kamu harus memiliki jabatan formal, tapi kamu memimpin dengan pemikiran, dengan teladan, dan dengan kebenaran. Kamu adalah mercusuar di tengah badai, penunjuk arah di tengah kebingungan. Jadi, jika kamu merasa dikucilkan atau disalahpahami, jangan pernah berpikir ada yang salah denganmu. Kamu tidak terlalu banyak. Kamu hanya berada di lingkungan yang terlalu sedikit. Kamu adalah jiwa terpilih dengan karunia kecerdasan yang langka. Tugasmu bukanlah untuk meredupkan sinarmu agar orang lain tidak silau. Tugasmu adalah untuk bersinar secerah mungkin sehingga jiwa-jiwa lain yang sama sepertimu bisa menemukan jalan mereka kepadamu. Mereka tidak membencimu. Mereka takut pada potensi yang kamu wakili. Mereka takut pada kebenaran yang kamu bawa. Teruslah menjadi dirimu yang brilian, autentik, dan tak kenal takut. Dunia membutuhkan cahayamu lebih dari yang kamu sadari. Kamu adalah seorang pemimpin, seorang visioner, seorang pembawa kebenaran. Peluklah takdirmu. Pernahkah kamu merasa seperti orang asing di tengah keramaian? Seolah-olah kamu berbicara dalam bahasa yang berbeda. Meskipun kata-kata yang keluar sama, kamu melihat dunia dengan cara yang tidak bisa dipahami orang lain. Dan entah kenapa, kehadiranmu seringkali menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan tanpa kamu melakukan apa-apa. Jika ini terdengar akrab, mungkin ada satu alasan sederhana di baliknya. Kamu terlalu cerdas. Dan percayalah, kecerdasanmu adalah sebuah kekuatan yang membuat sebagian orang merasa takut. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang pengakuan atas anugerah yang kamu miliki. Kamu adalah jiwa terpilih. Seseorang yang otaknya bekerja
dengan kecepatan berbeda. Saat orang lain masih meraba di langkah pertama, kamu sudah memikirkan langkah kelima, keenam, dan bahkan ketujuh. Kamu melihat pola, koneksi, dan kemungkinan yang terlewatkan oleh mata biasa. Kamu bisa memprediksi hasil dari sebuah tindakan jauh sebelum tindakan itu selesai dilakukan. Ini bukan sihir. Ini adalah kemampuan analitis tingkat tinggi yang secara alami kamu miliki. Cara pandangmu seperti sinar laser yang menembus kabut kebingungan saat orang lain terjebak dalam detail-detail yang tidak relevan atau drama yang dibuat-buat. Kamu langsung melihat inti masalahnya. Kamu tidak tertarik pada basi-basi yang membuang waktu. Kamu ingin tahu mengapanya, akar penyebabnya. Kemampuanmu untuk memangkas semua hal yang tidak penting dan langsung menuju ke jantung persoalan adalah sesuatu yang luar biasa. Namun bagi sebagian orang, ini terasa mengintimidasi. Mereka lebih nyaman berputar-putar dalam kompleksitas yang dangkal, karena itu memberi mereka tempat untuk bersembunyi. Kamu tidak punya waktu untuk itu. Hal yang paling menarik adalah orang lain bisa merasakan kecerdasanmu, bahkan saat kamu hanya diam. Kamu tidak perlu membual atau memamerkan pengetahuanmu. Auramu, cara matamu mengamati, jeda sebelum kamu berbicara semuanya, memancarkan kedalaman berpikir yang tidak biasa. Saat kamu berada di sebuah ruangan, ada energi yang berbeda. Orang-orang secara tidak sadar merasakan bahwa mereka sedang berhadapan dengan pikiran yang tajam. Keheninganmu lebih berbicara daripada 1000 kata orang lain, karena di dalam diam itu, kamu sedang memproses, menganalisis, dan memahami dunia di sekitarmu pada level yang lebih dalam. Kamu tidak pernah berniat menyerang siapapun. Kamu mungkin orang yang paling damai dan baik hati. Tapi anehnya, kehadiranmu seringkali terasa seperti sebuah ancaman bagi sebagian orang. Mengapa? Karena cahayamu menyoroti area gelap yang mereka coba sembunyikan. Kecerdasanmu secara tidak langsung menjadi cermin yang memantulkan kekurangan, ketidaktahuan, atau niat buruk mereka. Mereka tidak takut padamu sebagai pribadi. Mereka takut pada kebenaran yang kamu wakili. Kehadiranmu memaksa mereka untuk menghadapi hal-hal yang tidak ingin mereka lihat dari diri mereka sendiri. Salah satu alasan terbesar mereka takut adalah karena kamu sangat sulit untuk dimanipulasi. Orang yang tidak jujur atau memiliki agenda tersembunyi mengandalkan kebingungan, emosi, dan logika yang kabur untuk mengendalikan orang lain. Senjata itu tidak mempan padamu. Kamu bisa melihat melalui permainan mereka. Kamu bisa mendeteksi inkonsistensi dalam cerita mereka. Kamu mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang mereka harap tidak akan pernah ditanyakan siapapun. Kamu adalah benteng logika dan intuisi yang tidak bisa mereka tembus, dan itu membuat mereka frustrasi sekaligus takut. Mereka tidak bisa mengendalikanmu. Dan bagi seorang manipulator, tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Kamu juga memiliki standar yang tinggi, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarmu. Kamu menghargai keaslian, integritas, dan pertumbuhan. Kamu menolak untuk berpura-pura bodoh hanya agar orang lain merasa nyaman. Kamu tidak akan tertawa pada lelucon yang merendahkan. Kamu tidak akan setuju dengan gagasan yang salah hanya untuk menghindari konflik. Kamu lebih baik sendirian dengan kebenaranmu daripada berada di tengah keramaian yang penuh kepalsuan. Penolakanmu untuk menurunkan standarmu adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Tetapi bagi orang lain, itu bisa terasa seperti sebuah penghakiman. Intuisi dan kemampuan analitismu bekerja bersama untuk memberimu kemampuan luar biasa lainnya. Kamu bisa melihat kebohongan, bahkan sebelum kebohongan itu selesai diucapkan. Kamu memperhatikan pergeseran kecil dalam nada suara, bahasa tubuh yang tidak sinkron, atau celah logika dalam sebuah alasan. Kamu punya radar kebohongan internal yang sangat sensitif. Seringkali, kamu sudah tahu seseorang tidak jujur, tetapi kamu memilih diam, mengamati, dan membiarkan mereka mengungkap diri mereka sendiri. Ini bukan karena kamu ingin menjebak mereka, tapi karena kamu menghargai kebenaran di atas segalanya.
Karena mereka tidak bisa mengalahkanmu dengan argumen atau memanipulasimu dengan permainan, banyak yang akan mencoba jalan pintas. Mereka mencoba merendahkanmu. Mereka mungkin akan menyebutmu sombong, sok pintar, atau aneh. Mereka akan mencoba mengkritik hal-hal kecil tentangmu, mencoba membuatmu meragukan dirimu sendiri. Ini adalah taktik pertahanan klasik dari ego yang terluka. Dengan mencoba membuatmu terlihat kecil, mereka berharap bisa membuat diri mereka terasa lebih besar dan lebih aman. Pahami ini, serangan mereka bukanlah cerminan dirimu, melainkan cerminan dari ketidakamanan mereka sendiri. Penolakanmu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang menurutmu tidak masuk akal seringkali memicu ketegangan. Masyarakat menyukai keseragaman karena mudah diprediksi dan dikendalikan. Kamu, dengan pikiranmu yang mandiri, mengganggu keseragaman itu. Kamu tidak mau mengikuti kerumunan hanya karena itu adalah jalan yang mudah. Kamu akan bertanya, mengapa kita harus ke arah sana? Apakah ada jalan yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, meskipun esensial untuk kemajuan, seringkali membuat orang-orang yang nyaman dengan status quo merasa terganggu. Terima kasih sudah menonton. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa terpilih di luar sana yang tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya.